Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Alhamdulillahilladzi nazzala 'alaikal kitaba min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Adimulyo, pimpinan cabang Aisyah Adimulyo Kecamatan Adimulyo, dan seluruh Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya utusan Allah di akhir zaman yang patut kita teladani, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan beliau, karena dengan perkataan dan perbuatan beliau kita dapat mengerti, lalu memahami bagaimana cara beribadah dan juga mengetahui maksud dari penciptaan manusia di muka bumi, penciptaan kita ini. Sehingga dengan bertakwa kepada Allah melalui sunnah-sunnah Rasulullah, baik perkataan maupun perbuatan, insya Allah kita ini berada di dalam jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ini tadi saya agak terlambat, ini mohon maaf gitu tadi malam. Sepatutnya lah kita ini senantiasa bersyukur nih pada Allah, tidak kurang-kurangnya para mubalik itu selalu dimulai. Kita setiap hari bangun tidur harus sudah melafalkan rasa syukur kita. Alhamdulillah bangun tidur, nafsu jiwa kita ini ini masih melekat, kita masih bangun. Ungkapan rasa syukurnya di samping lisan, didasari dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi kalau sudah bisa ngelilir, nah itu berarti nyawone balik, kan gitu bahwa kalau ngelilirnya itu jam 2, setengah 3, jam 3, harusnya bersyukur. Tidak hanya alhamdulillah doa bangun tidur yang anak-anak SD sudah paham semua, tapi juga dilakukan dengan tindakannya apa? Ya langsung cepet-cepet ambil air wudhu dan kemudian mendirikan, menegakkan sholat lain, tahajud itu bukan sekedar agar doanya paling makbul itu di saat tahajud, bukan.
tetapi itu ungkapan syukur kita kepada Allah dengan perbuatan itu dengan menjalankan perintahnya. Dasarnya takwa. Nah, termasuk tadi malam itu dilalah saya itu merasa bersyukurnya tadi malam itu habis isya kemudian ngajari anak ya pelajaran begitu karena mau tes lulus SD. Dilalah kok malam rasanya gergesi agak pilek gitu lah. Waduh, langsung saya minum air hangat, berangkat tidur. Tadi jam 3 saya selalu pasang alarm itu jam 3. Nah, saya mikirnya waduh besok ini saya ke Adi Mulyo tapi badannya gerges gini. Aduh. Nah, saya khawatir itu gergesnya makin parah, makanya cepet tidur kasih bangun, alhamdulillah gergesnya hilang. Nah, hal-hal kecil seperti itu kan patut sebenarnya kita syukuri. Nah, jadi senantiasa kadang-kadang kita lupa hal-hal kecil gitu yang kita syukuri. Ini apa ya harus terlatih, terbudayakan gitu. Nah, saya syukur alhamdulillah gerges hilang, tapi pileknya masih gitu kan. Jadi sholat subuh jamaah di masjid imamnya lama. Ini masjid sebelah timur rumah saya ini kan yang ngampu saudara-saudara salafi. Kalau ciri salafi biasanya sholat bisa-bisa satu surah dihabiskan atau paling 2 lain dalam surat-surat panjang itu banyak kan. Nah, ketika dengerin gitu ya masih meler gitu kan. Itu ya waduh ya sudah gergesnya hilang, melernya masih, alhamdulillah bisa kesini. Nah, rasa-rasa syukur seperti itu kan selalu kita tumbuhkan. Nah, sehingga mudah-mudahan kita ini selalu diingatkan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah nyampaikan kalau kita bersyukur nikmatnya akan ditambah, tapi sebaliknya jika kufur wah azab Allah itu akan pedih. Apalagi kufur pada keimanan kita. Nah, ini iman itu bagian yang patut kita syukuri. Kembali pada tema kali ini, ujian kepada manusia. Pertanyaan besarnya, Allah itu menguji orang-orang mukmin atau orang kafir juga diuji, Bapak Ibu? Kira-kira semuanya pasti diuji oleh Allah. Cuman bedanya, nah kelas ini, bedanya itu pada kelas. Allah itu menguji kepada semua manusia di muka bumi ini. Kalau ibarat passing grade, jadi ibarat syarat dasar lulus, nah, itu adalah menyatakan keimanan. Dengan apa? Dengan syahadat. Tapi manusia itu terbagi menjadi 3 kalau bicara tentang ketakwaan kepada Allah atau keimanan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu kalau baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20, di situ tuh nyeritakan 3 golongan manusia mengimani Al-Quran. Nah, mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah tuntunan kita, rule of life. Jadi aturan-aturan yang dipedomani oleh manusia. Ada 3 ayat 1 sampai ayat 7 kalau saya tidak salah, itu ayat 1 sampai ayat 5, 7 sampai 8, kemudian 9 sampai 20. Pembagiannya seperti itu. Ayat 1 sampai 5 itu membagi orang yang beriman dan takwa. Kelompok selanjutnya, kalau nggak salah ayat 7, ayat 8, nih monggo dikoreksi kalau salah jumlah ayatnya. Mulai dari innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawahu wa lahum adzabun adzim. Itu kelompok kafir yang ingkar.
Jadi ingkar pada petunjuk Allah, tidak mau takwa. Nah, di ayat selanjutnya sampai ayat 20 itu golongan orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi mereka itu ngerti iman kepada Allah pada hari akhir, tapi mereka tidak menjalankan keimanannya itu. Jadi golongan yang pas itu ya yang golongan orang-orang yang takwa, ayat 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Nah, itu orang yang beruntung disebut dalam surat Al-Baqarah awal itu. Orang yang kafir baru orang yang munafik. Orang yang munafik itu ayatnya panjang sekali, karena memang jangan sampai ini nggak kelihatan ini orang kayaknya beriman tapi kafir. Ini kalau bicara tentang 3 kriteria orang dalam mengimani kitab Allah, mengimani Al-Quran. Nah, karena itu Al-Quran itu petunjuk kita dalam menjalani hidup. Nah, di dalam Al-Quran itu pula itu disebut nih, kalau orang diuji dengan perintah untuk beriman itu kok gagal, maka dia masuk golongan kafir, masuk otomatis. Jadi ibarat kalau ujian gitu passing grade-nya nggak lulus. Misal passing grade itu orang berpendidikan SD, itu SD aja nggak lulus begitu. Itu orang kafir. Tapi kalau orang beriman itu sudah ibarat mau lulus punya ijazah gitu ya, sudah dia dapat ijazah. Cuman lulus dengan prestasi yang biasa saja, lebih baik atau istimewa. Nah, ini yang kemudian oleh Allah, itulah yang kemudian diuji. Jadi kalau tadi orang kafir diuji gagal, kalau sudah gagal ya sudah sana gagal. Jadi kamu akan mendapat adab yang pedih. Jadi di surat Al-Baqarah. Nah, yang kita orang mukmin, apakah kemudian sudah beriman itu tidak diuji? Tetap. Pasti tetap diuji. Untuk tadi ibaratnya anak lulus SD, lulus, tapi kemudian lulusmu ini mau lanjut SMP, SMA dan kemudian berprestasi, maka terus oleh Allah akan diuji. Kira-kira Allah menyampaikan itu di mana, Bapak Ibu sekalian? Ada yang sudah tahu? Di mana? Surat Al-Ankabut misalnya, paling tidak ada 3 ya. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana fahum la yuftanun. Apakah mereka itu mengira cukup hanya berkata beriman tapi tidak diuji? Nah, itu monggo di Al-Ankabut ayat 2 dan kemudian ayat 3. Ayat 2 itu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana fahum la yuftanun. Padahal Allah nyatakan, apakah mereka itu mengira cukup berkata beriman syahadat tok, tapi mereka tidak diuji. Jadi kenapa tema kali ini bahwa kita itu tidak boleh terus merasa aman, oh aku wis Islam, aku wis mukmin, aku ki wis syahadat. Banyak memang dalam metodologi dakwah itu ini bertingkat. Nabi pun, Rasulullah pun ketika berdakwah itu bertingkat. Kalau ngadepi orang yang baru masuk Islam, ya yang gampang lah, surah usah berat-berat perintah. Pokoknya dalam sebuah riwayat itu disebutkan, ya pokoknya kamu berlaku jujur saja, gitu. Jujur saja. Allah Rasul itu menyampaikan gitu kepada salah satu yang merasa berat lah menjalankan. Saya ini orang yang ya susah
untuk beribadah masih berat, ya sudah kamu pokoknya jujur saja. Nah, Rasulullah itu hanya jujur, tidak langsung wah itu sholat langsung begitu. Kalau begitu nanti pada lari pada Islam. Nah, metodologi dakwah itu juga begitu, tergantung audiens, tergantung siapa yang didakwahi. Sehingga banyak ulama yang kemudian menyatakan pokoknya jenengan wis syahadat baik jaminan masuk surga. Sudah, memang ya, keimanan paling rendah itu ya bersyahadat la ilaha illallah, sudah iman kepada Allah. Ibarat passing grade-nya itu ya lulus lah. Nah, itu ijazah. Tapi ijazahnya itu nilainya 6 aja, atau ada yang 7, ada 8, ada 9, ada yang 10 gitu. Itu baru Al-Ankabut tadi. Akasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana fahum la yuftanun. Nah, itu Allah nyatakan satu. Ada lagi salah satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 124, Allah. Malah Allah lebih tegas lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian itu mengira akan masuk surga? Walamma ya lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu di surat Ali Imran ayat 124. Allah itu menyampaikan, apakah kalian itu mau mengira mau begitu saja masuk surga? Padahal belum diuji dari kalian itu siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar. Jadi ternyata untuk mencapai surga orang mukmin itu masih diuji, gitu kan? Dengan kemukminannya. Saya beriman kepada Allah, tapi kemudian pertanyaan dari Allah itu enggak cukup kamu hanya beriman. Kamu mengira ketika sudah beriman itu cukup? Enggak. Gitu. Nah, di dalam Al-Imran 124 itu disebutkan, apakah dikira itu gampang masuk surga? Itu begitu saja? Tidak. Maka Allah itu akan menguji siapa di antara kalian yang telah berjihad dan siapa yang kalian bersabar atas ujian Allah. Itu. Kemudian ada lagi di surat Al-Baqarah ayat 214. Mirip ya, Allah lebih detail. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi dari 3 ayat tadi, Al-Ankabut ayat 2, Ali Imran ayat 124, Al-Baqarah 214, itu jelaslah bagi kita orang-orang mukmin tidak cukup beriman dan tidak cukup kemudian beriman itu berharap surga sebelum lulus ujian oleh Allah dengan berbagai ujiannya, jihad atau bersabar dalam
kesabarannya dalam menghadapi cobaan itu, atau di surat Al-Baqarah ayat 214 itu malah dijelaskan dengan berbagai cobaan, kekurangan, penderitaan dan lain sebagainya. Nah, tetapi Allah pun menutup ayat itu dengan sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, qarib. Nah, sehingga kita tidak boleh berputus asa dalam ujian itu. Pasti Allah akan menguji seseorang sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, itu bisa sering kita bacakan di surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Jadi Allah itu tidak akan menguji seseorang itu di atas kemampuannya dalam menjalani ujian itu. Di surat Al-Baqarah yang terakhir itu 286. Nah, nanti dibaca. Kalau baca Al-Quran ya sekarang ditambahi baca artinya lah ya. Nah, gitu. Sehingga kita makin bertambah keimanan kita, pemahaman kita tentang Islam. Nah, berangkat dari situ, karena kita ini beriman, ya sudah, yang namanya beriman pasti nanti oleh Allah akan dihadiahi, ya, dihadiahi surga, beriman saja. Tetapi dalam banyaknya ayat disebutkan surga itu bertingkat, atau bahwa seseorang dalam ujian nanti di yaumul hisab itu pun ada yang hisabnya cepat, ada yang lama, ada yang kemudian dia harus melalui siksaan dulu, pembersihan, baru kemudian diangkat ke surga dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara begitu panjang lebar, tapi pada kali ini kita fokus pada bagaimana Allah itu ketika dengan orang-orang yang beriman untuk mendapatkan keistimewaannya bertingkat melalui berbagai ujian, membuktikan keimanannya itu dengan ujian. Jadi kita ini oleh Allah tersurat dan tersirat bahwa ketika mengatakan beriman dengan syahadat saja ternyata tidak cukup. Syahadat, orang bersyahadat kemudian akan diuji ketakwaannya kepada Allah. Pertanyaannya berikutnya, bagaimana bentuk ujian itu? Paling tidak ada 5 bentuk ujian. Yang pertama, ujian keimanan kita berbentuk perintah. Ujian kita pertama itu berbentuk perintah. Jadi dalam Al-Quran itu banyak kalimat-kalimat perintah Allah. Kira-kira kalimat perintah Allah yang paling sering Bapak Ibu temui di dalam Al-Quran itu perintah apa? Aqimis sholat, gitu? Mendirikan sholat. Ini perintah. Dan bahkan sholat itu kan pembatas antara orang yang benar-benar takwa, beriman, atau dia hanya berpura-pura. Masuk golongan munafik tadi itu yang Al-Baqarah ayat 9 sampai 20 tadi itu. Jangan diceritakan itu oleh Allah, itu orang-orang itu yang hanya berkata aku beriman, tapi hatinya itu hanya berpura-pura. Nah, kalau kita baca di sana. Nah, bentuk kalimat perintah ini banyak sekali di dalam Al-Quran, tapi yang sering Bapak Ibu tahu adalah perintah sholat. Karena sholat ini di samping bentuk komunikasi kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, dia merupakan
bagian ujian yang nanti membuktikan bahwa sholat ini menjadikan seseorang itu orang yang baik, orang yang benar-benar soleh atau tidak. Yang pertama kehambaan Allah, ketaatan kita. Ketika ada perintah sholat, maka kita diuji sholat atau tidak, bersegera atau tidak. Nah, itu betul-betul ujian. Yang kedua adalah bekas sholatnya itu. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Seseorang yang jika menjalankan sholat berdasarkan ayat tadi itu adalah dia terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, ini harus diamai. Sholat ini menjadikan seseorang yang menjalankan dengan benar akan terhindar dari sifat atau perbuatan yang mengarah pada kekejian dan kemungkaran. Jadi kalau seseorang itu sholat, mestinya, nah, kalau orang Indonesia itu kan negeri dengan jumlah ya, bukan persentase. Jumlah orang beragama Islam itu terbesar di dunia karena jumlah penduduknya banyak ya di antara dunia. Dengan Arab aja ya banyak, mungkin negara Arab jumlahnya mungkin sama provinsi Jawa Barat itu ya jumlah penduduknya sama. Tapi kita ini negara Islam terbesar jumlahnya, tetapi prosentasenya bukan yang terbanyak. Kalau yang terbanyak itu malah negeri-negeri Afrika itu. Penduduknya satu negara itu bisa 99% Islam itu. Tapi di kita enggak. Islam itu hanya berjumlah sekitar 87%. Nah, 87%. Dan dari data saat saya ikut acara Kemenang tentang kerukunan umat seagama, salah satu pemateri itu menampilkan data. Di data Kemenang itu persentase orang Islam di Indonesia itu bukan bertambah, tapi berkurang. Nah, tapi berkurang jumlahnya. Itu berdasarkan KTP kan, berarti data administratif berkurang. Tetapi anehnya disampaikan oleh pemateri itu dicari berkurangnya ini pindah agama mana. Gitu. Ternyata yang Kristen juga tidak bertambah, agama-agama lain tidak bertambah. Lu lari kemana? Nah, berarti banyak yang kemudian Islam hanya KTP atau kemudian ora beragama Islam, tapi juga tidak beragama lain. Berarti apa? Atau yang disebut dengan agnostik. Jadi, Yesus itu percaya Allah Tuhan, tapi orang gelem melaksanakannya atau orang iso dibuktikan ya. Jadi aku ini maunya saja, tapi bareng gede mikir-mikir orang terbukti ya. Nah, itulah ujian goib ya, beriman pada hal yang goib itu di situ. Kita tidak bisa akan membuktikan wujud Allah, itu tidak akan pernah bisa. Nah, kadang orang sekarang itu yang filsafat, misalnya dalam filsafat, wah, yang benar-benar bahwa semua wujud itu harus bisa dibuktikan materi dan lain sebagainya. Nah, itu jadi tidak percaya lagi. Kemudian itu agnostik. Jadi tidak percaya pada yang tidak berwujud. Nah, itu agnostik. Gnostik itu diketahui keberadaannya, agnostik tidak diketahui keberadaannya. Jadi kalau dia merasa sesuatu yang tidak bisa ditentukan secara faktual real gitu, materi itu akan hilang. Itulah yang kemudian dalam sejarah kita itu dianut oleh orang-orang komunis ya. Nah, itu. Nah, di sana ujiannya begitu. Kembali lagi kepada perintah sholat ini, harusnya kalau kita itu umat terbanyak,
dan sholat umat Islam terbanyak dan kemudian melaksanakan sholat dengan benar, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang makmur. Betul. Ayo betul, walaupun wukur itu harusnya. Tapi panjenengan semua melihat di TV di ini, kita ini layak mendapatkan label negara itu enggak? Jauh. Kira-kira ya. Korupsi di TV tiap hari wonten mboten niku? Banyak. Pelakunya niku namanya nama-nama Kristen apa nama-nama Islam itu? Islam semua itu. Kira-kira yang berlaku korupsi niku sholat apa mboten itu? Bisa jadi sholat. Kayaknya sholat gitu. Oh, mereka ya ketika lihat datanya ya gelarnya ya haji begitu. Hanya bupati mana, menteri mana, ataupun kemudian tokoh-tokoh politik, anggota DPR dan semuanya itu, Pak. Itu. Jadi kita kadang itulah yang disebut dengan para ulama ilmuwan Islam kita itu tergolong dalam kita ini berislam itu berislam secara ritual, soleh tapi soleh hanya secara ritual, soleh menjalankan hal-hal yang bersifat ritual semata. Tapi kita belum soleh secara aktualisasi. Setelah sholat, kudune mengilhami perbuatannya. Gitu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, harusnya begitu. Itu perintah sholat. Nah, kalau kita taat, ujiannya lulus, perintah sholat dengan baik, maka insya Allah kita akan lulus ujian itu. Tapi kalau tidak, ya sholat sebatas ritual saja, jungkar-jungkir, salam, lepat, atau kemudian ya zikir lama, tapi sebatas ritual itu, tetapi tidak diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka marah, korupsi. Dan itu tidak terjadi hanya pada tokoh-tokoh atas, Pak RT, Pak RW itu punya potensi ketika pegang jabatan sosial begitu itu ya hati-hati juga. Bahkan kita berlaku profesi apapun juga akan harusnya terilhami pada sholat kita. Itu yang contoh sedikit. Kalau kita bicara itu aja panjang itu. Nah, lanjut ya. Itu perintah, kemudian perintah zakat ya. Sholat, perintah zakat. Sholat selalu diikuti zakat, itu perintah. Maka kita lulus tidak itu dengan ujian perintah. Nah, ini jenis ujian dengan ujian perintah. Ada berikutnya ujian jenis ujian larangan, lawannya perintah larangan. Kita itu banyak hal diuji dengan larangan mencuri, larangan riba, gitu. Larangan semuanya. Atau kemudian yang udah marak gini nih generasi muda kita, larangan untuk mendekati zina, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian, itu kan larangan berarti, janganlah mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi berzinanya. Tapi kita lihat di sekeliling kita, ini pengaruh budaya tentang halwa, tentang berpacaran itu sangat tinggi, Pak. Saya tidak berbohong nih. Anak saya mengajari anak saya ini ora usah pacaran. Gagal anak saya sebelumnya yang pacar. Tak lihat-lihat di WA-nya gitu kan. Story-nya, waduh, foto karo pacare gitu kan. Walah, ya berarti saya belum berhasil ini ngasih tahu ke anaknya jangan pacaran, sesuk tak pengen wis diincer wae, awakmu siap lamar, gitu aja gitu kan. Nggak usah pacaran gitu. Nah, ini banyak karena rumah saya dekat stadion itu kan sepi nih muter ini. Walah Bu, itu saya ya nek kalau dari rumah saya ya ke Masjid Aisyah ya itu kan melewati stadion itu.
Melewati stadion itu kalau isya atau subuh, kalau isya apalagi malam minggu, nah, tidak hujan, itu terentek-terentek. Orang bocah, laki-laki, perempuan nongkrong, nah, di tiap motor sepasang. Nah, saya lewat itu mau ke masjid, ya karena saya menyaksikan gitu kan. Itu tidak hanya duduk di atas motor, Bapak Ibu. Kan normalnya nek lungguh di atas motor berdua boncengan kan madhep ngarep kabeh. Lagi ono sing adep-adepan numpak motor. Aduh lungguh adep-adepan. Iki sak motor sak jog lungguh adep-adepan. Aduh piye iki. Itu ujian sesungguhnya Pak kita. Tidak hanya ujian untuk anaknya, orang tua berjuang agar anaknya tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Wala taqrabuz zina tadi, ujian larangan tadi, ya kita juga mestinya kepada anak. Selama anak itu belum berikrar nikah kan masih menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, ini yang perlu. Yang berlaku di lingkungan kita saja itu yang paling berat, dan itu menjadi generasi penerus kita, generasi umat Islam kalau dia orang-orang Islam. Nah ini bahaya. Apa akibatnya? Jangan heran kalau kemudian muncul banyak. Terakhir di TV ada bayi dikirim lewat ojol ya. Orang dibuka di Medan gitu, dapat pesanan ngirim kudus sampai di alamat jebule alamatnya kuburan. Loh kok ngirim ning kuburan, kok ngurin kuburan, dibuka jebule bayi yang sudah meninggal. Ditelusur oleh polisi, cari ini siapa ini, ketemulah ternyata itu adalah bayi hasil incest. Incest itu hubungan saudara. Betapa ngerinya Bapak sekalian kita ini. Dan pembuangan bayi itu banyak. Yang baru-baru di Kebumen ada kan? Hasil hubungan gelap dibuang. Itu karena apa? Karena tidak mentaati larangan. Wala taqrabuz zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Ada berefek terus. Kekejamannya itu menjadi berefek. Nah itu golongan ujian kedua itu larangan. Kita berhasil apa tidak atas ujian ini? Dan yang melakukannya itu kalau backgroundnya ya bukan orang non muslim, banyak kan itu. Yang muslim itu banyak ujian. Dan yang ketiga, ujian jenis ketiga itu yang berjenis kesenangan, ya, hal-hal yang disenangi. Hal-hal yang disenangi. Mungkin Bapak Ibu bisa buka di surat Ali Imran ayat 14. Yuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal qailil musawwamati wal an'ami wal has. Dalikal mataul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di situ Allah menggambarkan tentang ujian kepada manusia. Ini berupa hal-hal yang disenangi. Siapa sih nggak seneng kepada wanita-wanita? Yuyina linnasi hubus sahawati minan nisa, pada wanita-wanita, kepada anak-anak, wal banina. Jadi kita itu bisa jadi karena seneng anak, kabeh dituruti. Padahal itu bisa jadi mengarah kepada keburukan bagi anak. Itu kadang-kadang kita ujian. Ali Imran 14. Itu ujian. Dan seterusnya di ayat itu kalau Bapak Ibu buka, artinya kalau bisa ditambahi tafsirnya, nah itu di situ sebut itu ujian pada anak-anak, pada wanita, anak-anak, pada harta, kekayaan, sawah ladang, kemewahan. Itu ujian kesenangan pada manusia. Jadi kalau yang
sugih-sugih itu kaya harta itu jangan dimaknai wah syukur aku tadi sugih, bukan, bisa jadi itu adalah bagian ujian, malah antriannya paling akeh ya nanti ketika dihisab, karena setiap pertanggungan harta itu akan dihitung seberapapun, sekecil apapun, 1 rupiah aja nanti dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi hartanya, makin hisabnya makin lama. Biasanya kalau pengajian lazis, babnya di situ. Ujian padahal seneng-seneng, duit banyak, tentang duit rumah. Jadi misalnya kita itu kan seneng, wah bisa tuku rumah di sana lagi. Tapi jangan seneng dulu. Punya rumah tidak ditempati, misalnya rumah seharga 500 juta. Ya, sudah punya rumah di sini, kita pakai rumahnya dipakai untuk keseharian kita begitu ya. Kemudian punya rumah lagi di sana, tapi kosong. Tidak dipakai, tidak dihuni, tidak disewakan. Itu menjadi harta yang wajib dizakati. Bagian dari mal. Nah, itu kalau pengajian, ini satu contoh saja. Rumah 500 juta itu kalau nilainya 500 juta saat itu, nah mestinya kan sudah masuk nisab, ya kan? Zakati itu 500 juta. Nah kewajiban zakatnya minimal 2,5%. Nah, 500 juta kali 2,5% itu dihitung 12, bukan batas zakat itu 2,5% minimal, tapi asnaf itu 12,5% kalau asnafnya. Itu hal yang sering kita tidak sadari. Bahkan kemarin saya jamaah di situ, di teman salafi kan, saya masih di salafi itu ditanya, Mas jenengan ini pengurus lazis ya, kalau saya punya rumah terus kemudian tidak saya pergunakan, ini gimana ya hukumnya dalam zakat? Ya dizakati Mas. Nah, berapa nilainya? Waduh kemarin tuku 1,5 miliar, terus kosong. Lah ya sudah dizakati. Nilai mal jenengan 1,5 miliar, monggo dizakati. Itu bayangkan. Kalau 1 miliar aja berarti 2,5%-nya berapa? 25 juta kan? Itu bayangkan. Kalau punya rumah 1 miliar, 25 juta zakatnya. Ya Mbak. Beda ketika rumah itu kemudian disewakan, dikontrak orang, maka yang dizakati adalah hasil sewanya, hasil kontraknya itu. Kalau memenuhi nisab, ya sudah dizakatkan. Kalau belum, ya kesadaran kita, untuk rezeki yang butuhnya dibelanjakan harta kita itu dengan sedekah. Nah itu bentuk syukur kita ketika mendapatkan kesenangan. Ada. Jadi karena seringkali kita kan lupa hal gitu. Ini tentang ujian kesenangan. Ujian berikutnya adalah tentang ujian kesengsaraan. Wala nabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Nah, ini ujian kesengsaraan oleh Allah. Ya, ini nanti kita buka itu, kalau tidak salah saya, kalau tidak lupa nomor ayatnya ya, Al-Baqarah ayat 156 kalau tidak salah, sekitar itu 56. Wala nabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Itu ujian kesengsaraan. Kita akan diuji dengan kehilangan nyawa, kekurangan makanan, dan hal sebagainya. Penyakit, gitu kan? Penyakit, wabah, misalnya COVID kemarin, itu ujian, menghilangkan nyawa begitu ya ujian. Kita sabar apa tidak? Dan yang terakhir
Paling tidak yang kelima itu ujian berupa rongrongan dari orang-orang kafir. Kita bersabar atau tidak? Kita tergerak-gerak. Contoh teraktual adalah ketika saudara muslim kita itu di Palestina, apa yang kita perbuat? Hanya nonton TV dan berkata, aduh mesake, bayi dibom, mulai bayi, perempuan, orang tua, sana jadi korban. Zionis Israel itu tidak hanya berperang pada Hamas atau Fatah, bukan itu. Itu semua genosida. Kenapa dilakukan itu? Karena pengen menguasai yang disebut dengan Yahudi Raya, tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan dalam pemahaman kaum Yahudi itu ya dijanjikan mulai pinggir laut itu sampai masuk ke wilayah dataran tinggi Golan yang berbatasan dengan Jordania, dengan sebelah utara itu Suriah dan lain sebagainya. Itu mereka merasa ini harus ditaklukkan, dan kemudian Masjid Al-Aqsa itu situs utama mereka. Yang diyakini adalah di situ adalah Wil Sulaiman, yang di situ ada tembok ratapan. Nah, ini kemudian mereka melakukan semacam deklarasi begitu di tahun 67 atau berapa itu kaum Yahudi sana untuk mengakuisisi seluruh negara Jazirah sana, mengusir kembali orang-orang Arab keluar dari sana. Nah, jadi nanti itu tidak heran, tidak hanya Palestina, sekarang aja dia udah nyerang Yaman, nyerang Rusia, Lebanon, Suriah, Lebanon itu sudah dihukumi sama dia. Nah, kita ini melihat tidak hanya urusan negara. Sekarang kan dilihatnya lah itu perang antar negara. Bukan, kita melihatnya dari sisi kemanusiaan, saudara seiman. Mereka jelas-jelas orang seiman kita. Ujian kita, tergerak enggak hati kita? Tergerak enggak hati kita melihat itu? Minimal apa yang bisa kita lakukan? Berangkat ke sana perang itu juga tidak segampang itu. Jihad, perang itu harus melalui keputusan resmi ulama negara, karena negara kita itu tidak kok membuat bahwa ayo wajib militer tak kirim ke Palestina. Harusnya yang muda-muda kalau ada itu berangkat, karena janji Allah mati syahid langsung surga, harusnya gitu. Tapi karena tidak, maka jihadnya melalui hal-hal yang lain. Misal ya kalau tidak bisa di sana melihat kesengsaraan kurang makan, krisis makanan di sana, ya kita berdonasi lah untuk itu. Dan berdonasi itu pun memilih yang bisa diyakini bahwa donasi itu nyampe ke sana. Jangan sampai donasi itu potongannya lebih gede timbang yang didonasikan. Ini banyak kejadian ya kayak gitu. Nah, ini yang bagi kita diukur oleh diri kita sendiri, seberapa keterikatan batin kita melihat nasib saudara muslim. Karena apa? Itu adalah bentuk rongrongan kafir. Jangankan di sana, kecil-kecil juga di Indonesia rongrongan dari orang-orang kafir itu kan juga banyak. Jadi sekarang itu kan banyak, ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku ulama sing kayak Jawa Barat itu siapa itu yang laku gitu loh. Apa itu dalilnya itu laku Maghfron. Itu nggak bisa. Ini bahasa Quran yang lain laku apa itu? Tapi gitu jadi pengaruhnya banyak sekalian. Sandalnya nggak diciumi, air bekas cuci kakinya diminum. Bayangkan di kita itu. Itu sih dia penyimpangan gitu. Ada yang merongrongnya, banyak yang kita merongrong itu. Rongrongan misalnya penghinaan kepada Rasulullah. Ada pendeta yang mengaku saya ini tadinya Islam, mengenal
Injil misalnya, kemudian saya karena mengenal Injil, saya tahu keburukannya Muhammad. Wah, itu kan. Saya itu ikut websitenya orang-orang gitu, Pak. Websitenya isinya itu begini. Ketika di dalam hadis Rasulullah itu kan seneng wangi-wangian, seakan-akan itu tubuhnya Rasulullah itu seakan-akan tubuhnya itu disiram minyak wangi. Tapi dibahas di dalam webnya orang-orang ini, orang-orangnya apa? Lihatlah, mereka mengakui dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslimnya itu bahwa nabinya itu punya penyakit yang menyebabkan bau badannya sangat bau sehingga dia harus menyiramkan parfum ke tubuhnya. Itu diakui sendiri oleh orang Islam. Wah, itu cara membelokkannya begitu. Dan pengikut webnya itu banyak, Pak, saat itu. Coba, rongrongannya itu akan seperti itu. Maka penguatan kita kepada agama kita, pemahaman pada kita ini bagian dari menghadapi rongrongan. Bahkan Rasulullah pun sudah, besok kalian itu umat Islam itu banyak, tapi hanya seperti buih di lautan. Itu apa? Banyak tapi lemah. Kuantiti oke, banyak, kualitasnya yang sedikit, terombang-ambing, bahkan seakan-akan seperti domba yang diperebutkan oleh serigala-serigala. Kita ini, saya kira mungkin sudah cukup waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terkait jenis ujian kita itu, kalau kafir jelas gak lulus, kalau sudah mukmin paling tidak ada 5 jenis ujian: perintah, larangan, kesenangan, kesengsaraan, dan kelima adalah rongrongan bagi orang muslim. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai pemantik kita dan dapat memantik kita untuk lebih memperdalam agama kita, karena itu adalah bagian dari clue atau sindiran Allah. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amana bahum la yuftanu. Karena ketika kita beriman, maka otomatis kita pasang kontrak, tanda tangan kontrak dengan Allah akan diuji. Demikian, mudah-mudahan kita semua lulus ujian dari Allah sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ujian, bentuk-bentuk ujian, dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah agar kita bisa lebih menambah keimanan kita dalam menghadapi setiap ujian, baik itu ujian berupa perintah, ujian berupa larangan, ujian bentuk kesenangan dan kesengsaraan, dan juga ujian berupa rongrongan dari kaum kafir kepada kita orang muslim. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita akhiri pengajian pada pagi hari ini, ada sedikit informasi. Yang pertama, tentang pembangunan panti studi, Pak. Jadi di Adimulyo ini sedang mencoba mendirikan, sebenarnya pantinya sudah berjalan, sudah ada 11 santri, Pak. Tapi untuk sementara masih menempati di rumah penduduk, masih di malam di luar Adimulyo, Pak, di Ketanahan. Nah, ini sekarang lagi mencoba membangun gedung panti di Tambah Harja. Monggo saya buka untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan untuk mewakafkan, bisa berupa tunai atau mungkin material seperti itu, ya. Insya Allah ini kan sudah bangun bentuk fondasi, Pak. Insya Allah di pertengahan bulan Mei, insya Allah ini akan dimulai kembali untuk pembangunan gedungnya. Kalau masih dibuka kesempatan untuk berinfak. Kemudian informasi yang kedua, itu masih terkait panti studi, karena musrifahnya atau ustazahnya itu, yang pertama ada 2 ustazahnya. Yang pertama itu insya Allah bulan Oktober itu sudah lulus
kuliahnya, ya, karena di situ kan pengabdian ya, sudah lulus kuliah maka butuh pengganti. Nah ini kita juga membuka pendaftaran untuk musrifat, untuk panti judi. Sudah saya share di grup wargamu tentang apa syarat-syaratnya, minimal 35 tahun, maksimal perempuan maksimal 35 tahun, lulusan pondok dan baik untuk paham mengenai bacaan Al-Quran dan bersedia tinggal di pondok seperti itu. Kemudian informasi yang ketiga tentang lazisme, ini Pak. Ya di Mulyo udah ada lazisme tapi belum ada relawannya. Moga kita juga membuka untuk relawan lazisme. Saya berharap ada pemuda lulusan yang baru lulus SMA kayak gitu, karena kita punya program ketika memang ada yang berkenan untuk menjadi relawan lazis, kita usahakan untuk kita berikan beasiswa untuk kuliah fotografi seperti itu. Kalau memang berprestasi kita berikan beasiswa untuk kuliah. Kemudian selanjutnya mungkin nanti Bapak bisa kumpul dari PCM setelah acara ini. Mungkin itu sedikit informasi dari saya. Dan marilah kita tutup acara pada bagian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.